Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 12 Januari 2024 dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, tentu untuk berjalan dengan Tuhan setiap saat, maka seseorang harus benar-benar hidup suci, hidup kudus dalam standar Allah. Sebab firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Artinya seseorang harus benar-benar tidak terikat dengan dunia ini. Dan jika hal itu benar-benar dia lakukan, artinya setiap saat berjalan dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, maka ia bisa dicengkram, dirasuki Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Itulah yang Alkitab katakan dipenuhi oleh Allah atau kepenuhan oleh Allah. Yesus adalah pribadi yang agung, yang dipenuhi oleh Allah, dan ia menjadi model yang benar bagi hidup kita saat ini, saudaraku. Bahkan firman Tuhan mengatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan Allah bukan hanya untuk pendeta atau siapapun yang menyampaikan firman di mimbar. Tetapi di dalam Efesus 3 ayat 19 berkata begini, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Ingat saudaraku, semua kita adalah saksi-saksi Tuhan, suratan yang terbuka. Maka standar yang kita harus capai adalah di mana kita hadir, maka di situ juga Allah hadir. Sehingga dimanapun kita berada, kita mewakili Bapa di surga. Dimanapun kita berada dan melakukan berbagai aktivitas, di situ kita menjadi utusan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata begini, "Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu." Maka saudaraku, tidak pernah kita tidak menjadi utusan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Jadi betapa sulitnya menjadi seseorang yang hidup di dalam kepenuhan Allah. Betapa sulitnya menjadi perwakilan Tuhan. Betapa sulitnya menjadi saksi Tuhan yang dimanapun kita harus menghadirkan Tuhan. Betapa sulitnya karena kita sering tidak stabil. Keadaan kita sangat terpengaruhi oleh lingkungan. Keadaan kita tidak permanen, situasional, saudaraku. Mungkin waktu di gereja kita bisa berakting bagaikan malaikat, tetapi di luar gereja kita bisa tidak ingat bahwa kita berada di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Maka kita harus mulai fokus, saudaraku, untuk menggerakkan hidup kita 24 jam di hadirat Allah, untuk kita bisa menghayati bahwa kita ada di wilayah di mana Allah selalu hadir. Kita selalu ada di daerah yang memang bertuan di mana Allah itu hadir. Jadi kita harus selalu menjaga sikap, gerak-gerik, perasaan, pikiran, renungan hati, perkataan, perbuatan. Jadi saudaraku, kita yang bisa menilai diri kita di hadapan Tuhan. Kita yang bisa merasakan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak perlu menilai hidup orang lain. Karena kita harus pandai menilai diri kita sendiri. Apakah aku sudah berjalan dengan Tuhan setiap saat? Artinya, adakah petualangan hidupku hebat bersama dengan Tuhan di dalam hari-hari hidupku? Saudaraku, ingat, cara hidup anak dunia
sudah merasuki kita bertahun-tahun dalam hidup ini. Sehingga petualangan hidupmu dan petualangan hidupku seringkali tidak bernilai di mata Allah karena warisan dunia yang kita lakukan. Mari kita sadar. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Kita mulai dari rumah. Kita jaga perasaan orang-orang di sekitar kita melalui perkataan kita. Kita mulai di tempat kerja kita. Kita menjaga perkataan kita kepada bawahan kita, kepada atasan, rekan kerja, siapapun itu. Karena kita tahu perbuatan-perbuatan yang tidak bermartabat, yang tidak menunjukkan posisi kita sebagai anak Allah, jangan dilakukan. Ingat, kita hidup, kita mewakili Bapa di surga. Jadi saudaraku, kalau engkau dan saya hari ini berkomitmen, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, kau harus menghargai Dia di dalam setiap hal hidupmu. Maka Tuhan pasti akan menjadikan kita terang. Karena tidak mungkin pelita yang menyala ditutup di bawah gantang, saudaraku. Itu pilihan kita. Kita mau jadi terang atau kita mau hanyut dengan dunia ini. Jadilah pemenang, menyenangkan perasaan Bapa. Tuhan memberkati.